Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat ini Tuhan berikan kembali kita waktu dan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan di dalam doa. Sekiranya Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus berkenan menolong kita untuk semakin hari semakin mengenal Dia dan mengasihi firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, tolonglah kami untuk kami semakin hari semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu serta mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seorang Farisi bernama Nikodemus mulai penasaran dengan siapa itu Yesus. Dan akhirnya ia berbincang-bincang dengan Yesus dengan berkata bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Ia mengatakan demikian karena ia tahu bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tidak akan pernah mungkin terjadi ketika Tuhan tidak menyertainya. Sehingga ketika Yesus melakukan mukjizat, maka Nikodemus yakin Yesus itu adalah utusan dari Allah. Sehingga ia mulai mengajak Yesus berbicara. Dan kita akan melihat apakah jawaban Yesus dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sebenarnya jawaban Yesus dengan apa yang ditanyakan oleh Nikodemus sesungguhnya bukanlah hal yang terlihat cocok. Karena pada dasarnya Nikodemus sedang beradu pendapat atau meminta pendapat dari Yesus tentang utusan Allah. Maka seharusnya Yesus menjawabnya, ia akan berkata, "Ya, aku ini utusan Allah," atau "Ya, aku bukan utusan Allah." Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda sekali dengan apa yang kita pikirkan, yaitu jika seseorang tidak dilahirkan kembali maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi ternyata hal ini tidak dipahami oleh Nikodemus. Padahal Nikodemus adalah seorang guru dan dia juga orang Farisi. Nikodemus inilah seorang guru yang sangat terkenal bagi orang-orang Yahudi zaman itu, dan dia sangat pintar. Dia mengajar firman Tuhan. Harusnya setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus dia mengerti. Tetapi ternyata dia tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Sehingga ia melanjutkan pertanyaannya dengan berkata, bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Maka Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa yang dilahirkan kembali artinya bukan lahir secara jasmani, bukan lahir dalam tubuh ini, bukan lahir secara lahiriah, tetapi secara rohani. Lahir baru atau dilahirkan kembali adalah 100% pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kita berdosa, maka kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mati. Kita mati artinya kita jauh daripada Tuhan, kita tidak lagi mampu berelasi dengan Tuhan, karena kita sudah jauh dari Dia. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Dia? Maka kita yang mati ini harus dihidupkan kembali. Kita yang mati ini harus dilahirkan kembali. Sehingga dilahirkan kembali berarti hati kita yang awalnya membenci Tuhan, sekarang diubah jadi mengasihi Tuhan. Yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, sekarang percaya kepada Tuhan. Kita akan lebih mudah memahami hal ini ketika kita mengingat bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan ketika ia berjalan menuju Damsyik. Awalnya ia bertujuan untuk mengejar semua murid-murid Yesus dan mencoba membunuh mereka semua karena ia yakin bahwa mereka semua adalah penyesat. Sehingga
Paulus yang namanya dulu disebut Saulus adalah seorang Yahudi yang begitu taat kepada Taurat dan dia ingin membunuh. Tetapi ternyata di tengah jalan Tuhan mengubah hatinya. Akhirnya ia mengasihi Tuhan, bahkan ia menjadi rasul yang begitu besar pengaruhnya dalam kekristenan. Maka lahir baru adalah pekerjaan Tuhan sama seperti apa yang dilakukan kepada Saulus waktu itu. Maka inilah yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang telah mati, maka kita harus dilahirkan kembali baru kita bisa melihat kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah ini hanya disebutkan 2 kali dalam Injil. Biasanya kata kerajaan Allah diganti dengan kerajaan sorga. Sehingga makna kerajaan Allah adalah sebenarnya yang menjadi inti dari semua Injil. Dan kerajaan Allah tidak akan pernah bisa didatangi oleh orang yang belum dilahirkan kembali. Sama seperti biji pepohonan, ketika ia tidak mati terlebih dahulu, maka ia tidak akan bisa menghasilkan pohon-pohon yang lebat dan menghasilkan buah. Maka kita yang awalnya mati harus dihidupkan kembali. Dan kita ingat bahwa Yesus mati dahulu, baru dia bisa menebus kita. Dia mati dahulu, dia bangkit dan menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan yang terus menolong kita, supaya kita mendengarkan suaranya yang terus dengan lembut berkata, "Anakku, marilah kembali." Kiranya Tuhan terus menolong kita dan kita semakin peka mendengarkan suaranya, supaya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, saat kami mencoba lari daripada Tuhan, tolonglah tarik kami kembali. Lahir barukanlah kami, sehingga kami dapat melihat kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus,